wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Rosida Oci di podcast Serba-Serbi PKL Kelas Digital Malang. Oke ya. Kalau kemarin mungkin kalian sudah melihat saya di podcast dengan salah satu tim saya. Kali ini pun juga sama, saya kedatangan salah satu tim saya dari SMK Negeri 11 Malang. Oke ya, biar nantinya tidak berlama-lama, langsung aja saya panggilkan siswanya Faura. Selamat datang. Oke, silakan duduk, dienakin dulu duduknya. Oke. Ya, silakan perkenalkan dulu biar teman-teman online dimanapun berada, mereka juga kenal kamu. Oke, perkenalkan nama saya Faura Anggara Laraswati. Saya sekolah di SMK 11 Malang, mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, aslinya dari Malang. dari Malang ya? Malangnya Malang mana nih? Dari tadi juga saya dengar dari Malang. Malangnya Malang mana? Dari Kabupaten Malang. Oke. Kabupatennya di sekitar daerah apa? Daerah Wagir. Oh, daerah Wagir. Berarti arah-arah mau ke Lembah Indah dia. Iya, arah mau ke situ. Oke, tapi pernah ke sana ya tentunya ya? Pernah, oke. Sekali saya ke sana melihat jalannya itu benar-benar naik banget, Faura. Iya, jalannya emang gitu, naik turun. Nah, belok gitu. Benar, luar biasa ya. Iya. Oke, Faura. Saya pengen tahu nih alasan kamu masuk di SMK 11 itu kenapa? Alasannya itu karena kegeser, Bu. Alasannya kegeser dari SMK 3. Dari SMK 3 ya? Iya, dari SMK 3. Awalnya kamu ingin memilih jurusan apa sebenarnya? Ingin masuk di SMK 3? Ingin ngambil jurusan perhotelan. Perhotelan? Iya. Oke, alasannya masuk di perhotelan kenapa? Kamu punya passion tertentu kayak nggak kamu harus memilih jurusan itu atau bagaimana? Kayak suka aja Bu gitu, kayak perhotelan gitu kan, nanti ada tamu terus nyiapin gitu, suka aja Bu. Oke. Tapi ternyata takdir berkata lain ya? Ya, takdirnya kependekan jadi nggak diterima. Kurang tinggi Bu kan, kalau perhotelan tuh harus tinggi gitu kan. Saya tingginya kurang, jadi ya udah kegeser aja. Terus di SMK 11 kok akhirnya memilih RPL itu juga kenapa? Kan sebenarnya jauh ya kalau misalnya harus merunut nih. Dari awalnya kamu pengen masuk di perhotelan, tiba-tiba masuk di RPL. Itu rekomendasi dari kakak saya kan, katanya kalau rekayasa perangkat lunak itu kan kayak informasi media sosial gitu-gitu. Betul kan Bu. banget. Itu nanti pastinya akan terus berkembang gitu katanya kakak saya. Jadi ya udah ambil itu aja. Ya udah, terus direkomendasinya itu, ambilnya itu. Ya udah, jadi ngambil RPL. Oke, Faura. Berapa bersaudara kamu Mbak di rumah? 2. Kamu anak pertama juga? Anak kedua. Anak kedua. Oke, kakak pertama sudah kerja ya berarti? Sudah. Iya, udah kerja. Oke. Saya juga pengen tahu nih, seperti ini pertanyaan ini hampir sama kayak pertanyaan saya ke siswa-siswi saya yang sebelumnya udah pernah podcast bareng saya ya. Kamu tahu pertama kali kelas digital itu dari mana? Dari guru produktif. Guru produktif. Guru produktif yang bilang, katanya kamu PKL di sini gitu, terus dikasih tahu Instagramnya. Tahu udah. Tahu. Waktu itu Instagram yang mana yang ditunjukkan? Yang sobat itu. Oh ya udah. Oke. Jadi ini kamu sudah tahu ya bahwa sebelumnya kan udah ada 2 batch yang semuanya udah masuk di sini ya. Ini adalah batch ketiga berarti kami ya di sini ya. Oke, Faura. Pada saat mungkin dari pihak sekolah sudah menginformasikan kamu masuk ke sini, apakah kamu waktu itu juga expect dengan teman-teman yang terpilih juga akhirnya harus masuk ke sini? Expect karena itu kayak bukan satu circle ya Bu. Iya, benar. Kayak satu golongan gitu, terus jadinya sama orangnya itu dimasukin sama juga. Jadi satu geng gitu, ya udah jadi satu udah. Kamu seneng ya? Seneng. Oke, pertama kali kamu masuk ke sini apa yang kamu pikirkan ketika sudah datang di sini? Datang ke sini tuh yang saya pikirkan itu gimana cara adaptasinya. Kan harus adaptasi. Betul. Gitu, harus adaptasi gitu. Gimana nanti takut salah gini-gini gitu. Ya itu yang dipikirin, terus nanti gimana bisa nggak ini, soalnya kan RPL gitu, dari yang ngoding ke digital marketing. Itu kan kayak jauh. Tapi akhirnya gitu bisa ngeblend ya? Bisa ya, menyesuaikan hal itu ya? Iya, soalnya kan kalau ngoding itu udah capek mikir gitu ya, terus ya mau kemana lagi, larinya kan ke digital marketing juga kan. Mau nggak mau ya itu biar agak nyambung gitu, ya udah. Terus akhirnya lama-kelamaan suka. Dan dulu sebelum PKL itu udah sama teman-teman juga, kalau mau PKL itu udah rencana PKL-nya daripada ngoding itu
PKL digital marketing aja wis enak gitu. Kayaknya nggak perlu mikir banget. Ya udah terus ambil digital marketing. Oke, tapi sebelumnya pernah aktivitas untuk membuat coding itu pernah ya di sekolah? Pernah. Oke. Tapi untuk masuk di kelas industrinya masih belum ya? Belum. Mungkin nanti kalian di kelas 12 ya akan ketemu itu. Oke, Faura. Pendapat kamu nih ketika kamu sudah masuk di tempat saya, pastinya kan kamu juga bertemu dengan teman-teman yang lainnya ya? Iya. Apa pendapat kamu tentang mereka dari SMK lain tentunya? Ini bukan dalam rangka untuk saya membandingkan ya guys ya, enggak. Jadi biasanya itu mereka juga akan beradaptasi juga dengan siswa-siswi yang lainnya dari SMK lain. Pastinya kan meskipun sama-sama satu angkatan ya, tetapi kalau SMK-nya berbeda, pasti kan culture-nya juga akan ikut berbeda. Nah itu yang nantinya saya harapkan mereka itu juga sama-sama belajar dari SMK ini dari SMK ini, biar pengalamannya itu akhirnya bertambah tentunya. Oke, apa pendapat kamu? Pendapatnya itu suka banget karena kan gimana ya, baru gitu kan, nambah juga kan, diajarin juga, dibantu, terus kenal lebih banyak teman lagi, ada pengalaman baru gitu-gitu. Pendapatnya suka kan, lebih nanti bisa tukar ilmu ya Bu ya, tukar ilmu gitu. Udah. Begitu ya, menyenangkan berarti ya? Menyenangkan sekali. Oke, pada saat kamu awal-awal kali masuk ke sini, siapa sempat diajari oleh timnya saya kan ya? Iya. Oke. Tutor yang paling berkesan buat kamu siapa? Selain Bu Oci kayak namanya. Selain Bu Oci itu Mbak Dea. Kenapa? Karena orangnya itu kalau ngajarin itu detail banget. Jadi kamu harus gini, harus detail banget. Terus kamu juga gak boleh ngelakuin kesalahan, kayak harus dipikir dulu gitu loh Bu, kayak harus benar-benar perfect gitu kan. Sama orangnya juga sabar juga. Kalau banyak nanya itu sama orangnya dijelasin satu persatu itu. Terus saya nggak paham lagi, dijelasin lagi sama orangnya. Tapi sekarang udah paham ya? Udah. Oke. Kesan kamu tentang saya sebagai pembimbingmu di sini apa? Kesannya itu Bu Oci itu menyenangkan banget. Awal kiranya datang ke sini tuh nanti takutnya kalau gurunya galak gimana gitu kan. Ternyata Bu Oci itu enak banget, orangnya welcome. Terus enak banget gitu pokoknya, kayak gimana ya? Kayak deket langsung, pertama kan baru kenal gitu, kayak udah langsung bisa akrab, bisa deket gitu. Beneran ya ini ya, nggak bohong ya? Nah, kalau bohong nanti sertifikat nggak saya keluarkan ya semua. Oke, Faura, saya pengen tahu nih, impian kamu nantinya setelah kamu lulus itu pengenmu ingin jadi apa? Karena kan selama ini kalau saya lihat kan anak-anak zaman sekarang itu kan masih gelambir gitu ya. Iya. Maksudnya nggak ada tujuan, ibaratnya mereka tuh mikir masih seneng-seneng aja intinya. Selama mungkin uang masih dikasih orang tuanya, jadi mereka terkadang itu nggak mikir harus apa sih, aku harus nyiapin apa sih untuk bisa ngeraih impianku nanti setelah lulus SMK atau kayak gimana gitu. Ininya itu jadi guru sebenarnya. Jadi guru. Iya. Oke, guru apa yang pengen kamu? Guru agama. Oke. Karena ibu inginnya itu saya jadi guru agama. Apakah maaf ya ini ya, apakah di keyakinan kamu itu ada sekolah khusus kalau semisal memang harus jadi guru agama di keyakinan kamu itu? Ada sekolah khusus. Itu di mana? Di Malang juga atau di Malang? Harus? Oh, ada ya ternyata ya. Ada. Sekolah tinggi agama Hindu itu. Yang di daerah mana itu? Di Kedung Gandang. Oh, aku baru tahu ya. Sekolah tinggi agama Hindu di situ. Di situ. Sekolahnya ya. Berarti pemuka agama di agama Hindu pun juga ada yang dari perempuan ya? Ada. Oh, itu apa posisinya tidak melebihi dari yang pemuka agama dari golongan laki-laki? Enggak, tapi enggak ngelebihi, enggak boleh ya. Ya, ya kan biasanya kan kastanya itu pasti akan berbeda ya. Karena di keyakinan saya pun juga kayak gitu. Jadi kan lebih banyak yang jadi pimpinan, misalnya nih salah satu contohnya di sebuah pesantren gitu ya. Jadi yang memimpin pesantren itu kan biasanya lebih banyak adalah ini laki-laki, kiai haji gitu kan. Jarang ada misalnya nyai haji. Ya ada mungkin istrinya ya, tapi kalau secara profesi, maksudnya secara orang-orang paling menghormati itu biasanya lebih banyak ke laki-laki. Iya. Oke, Faura, kamu anak kedua berarti ya? Iya, anak kedua. Anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Kamu sudah merasa bersyukur banget dilahirkan di keluarganya sekarang? Sudah sangat bersyukur. Oke. Oh, berarti orang tuamu memang full 100% support kamu ya, Pak? Iya. Apapun yang ingin kamu lakukan selama memang itu tidak bertentangan ya pasti? Iya, disupport. Oke. Ada keinginan kamu suatu saat akan tinggal di luar kota Malang misalnya, di luar Malang. Misalnya kamu ingin berpisah dari orang tuamu hanya untuk sekedar mencari pengalaman atau kayak gimana kayak gitu?
pengennya gitu. Pengennya seperti Iya, itu. pengennya gitu. Tapi pernah ada obrolan nggak dengan orang tua? Pernah ngobrolin itu dan pengennya kan di Bali gitu kan. Nanti kalau jadi guru agama gitu kan, enaknya karena di di sana mayoritas Iya, ya. mayoritas. Terus sama ibu itu nggak dibolehin. Soalnya kan anak terakhir gitu, perempuan juga katanya nggak dibolehin. Sama ibunya ya udah, terus besok aja diobrolin lagi kalau udah besar gitu katanya. Oh berarti sekarang masih belum besar ya? Mungkin hanya kelingkingnya saja guys yang kecil ya. Oke Faura, saya ingin nanya lagi ke kamu sebelum podcast ini kita akhiri ya. Menurut kamu apa sih yang ingin kamu sampaikan ke generasi sekarang ini, terutama anak-anak Gen Z yang mungkin seumuran dengan kamu ya? Karena kalau saya lihat itu perkembangannya kalian itu cepet banget. Jadi bisa dibilang generasi kalian itu dari kalian mulai lahir sampai kalian besar itu yang namanya teknologi sudah ada. Ibarat kata bahkan kalaupun misalnya dulu di angkatan saya seumuran kayak kamu, saya masih belum tuh memegang HP smartphone. Adanya itu pegang BlackBerry itu sudah yang paling mewah guys ya. Jadi BlackBerry itu sudah yang paling mewah. Dulu itu masih zaman-zamannya HP yang monoponik itu loh, yang titit-titit ya kayak gitu loh adanya ya. Nah, kalau anak-anak sekarang tuh saya lihat kan semuanya sudah pakai smartphone. Bahkan setingkat anak TK itu orang tua sudah memfasilitasi itu ya. Oleh karena itu kan banyak informasi yang bisa kalian serap, bisa kalian dapatkan, tetapi tidak semua dari yang informasi kalian dapatkan itu terkadang bisa dicerna dengan baik-baik. Oke, pendapat kamu tentang situasi dan kondisi saat ini itu seperti apa? Terutama di generasinya angkatannya kalian ya. Pendapat saya itu harus memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin ya Bu ya. Karena kan sekarang teknologi itu disalahgunakan kayak sosial media itu kan harus bijak dalam bersosial media kayak gitu-gitu kan. Soalnya kayak banyak yang menyalahgunakan aja sosial media kayak buat yang gimana ya? Buat kayak tidak pada tempatnya. Iya, bukan yang seharusnya gitu loh Bu dilakukan. Misalnya untuk entertaining tapi dipakai untuk ngehujat sana sini, julid sana sini kan, gitu ya. Seharusnya itu bisa jadi bahan buat nyari uang atau buat apa gitu kan ya, yang bermanfaat gitu kan semuanya. Oke Faura, mungkin ada pesan yang ingin kami sampaikan untuk teman-teman yang ada di sini maupun nanya nantinya setelahnya kalian, mungkin silakan. Pesannya apa ya Bu ya? Terserah kamu, nggak ada intervensi dari saya ya guys ya. Biasanya bentar tuh. Masih mikir. Nge-lag. Oke, apa? Pesannya yaitu apa ya? Sebentar, saya masih mikir. Kalau nggak gitu pesan untuk saya dulu, baru setelah itu nanti untuk yang lainnya. Pesan untuk Bu Oci. Pesannya itu ada saya nanti baper Bu. Ngapain yuk? Sampaikan baik itu buruk ataupun baik tetap harus disampaikan. Pesannya Bu Oci tetap jadi Bu Oci yang gini aja. Gitu kan enak gitu. jangan jadi Bu Oci yang beda, pokoknya jangan berubah gitu loh Bu. Iya, terus? Ya, untuk teman-temanmu yang lain apa pesannya? Untuk teman-teman saya yang lain jangan suka itu. Jangan suka apa ya Bu namanya? Jahilin saya. Kok bisa gitu? Soalnya saya paling sering dijahilin sama teman-teman yang lain Bu. Oh gitu. Ya. Oke. Itu aja? Itu aja. Oke ya guys ya. Jadi menyenangkan banget untuk di pagi hari ini podcast bersama Faura ya. Faura ini sedikit banyak anak ini benar-benar orang yang paling aktif di antara yang lain ya. Dia yang paling ibaratnya di saat yang lain mungkin masih agak canggung ketika harus ngobrol dengan saya, Faura biasanya mendominasi untuk membuka obrolan terlebih dahulu. Itu yang saya suka. Jadi dari awal anak-anak didik saya yang saya didik di sini itu keterbukaan dan komunikasi itu penting banget. Karena Indonesia itu akan maju kalau misal semua masyarakatnya bisa seterbuka dan bisa menggunakan komunikasi dengan sebaik mungkin. Karena yang namanya perpecahan terus kemudian pertengkaran ataupun itu biasanya karena komunikasi yang tidak bagus dan karena tidak saling terbuka. Jadinya kan harus yang grundel padanya. Nah, itu yang saya ajarkan dari awal masuk ke sini, bahwa andaikan pun ada apapun itu kalian harus berani untuk berbicara ya, dengan komunikasi yang baik itu untuk disampaikan, dan nantinya kita akan nyari solusinya harus seperti apa. Jadi fokusnya itu bukan fokus di masalahnya, fokus bagaimana
kita ketika menghadapi masalah disitulah pasti ada solusinya ya, karena saya meyakini bahwa Allah itu akan ngasih masalah sudah include dengan solusinya ya. Maka oleh karena itu biar tidak berlama-lama harus segera dipecahkan ya, benang merahnya kayak gitu. Dan pesan saya untuk generasi sekarang ini, terutama untuk Faura dan kawan-kawan ya, saya bersyukur banget telah mendidik kalian, bertemu dengan kalian, dan saya harapkan nanti apapun yang kalian dapatkan ilmunya selama PKL di kelas digital ini semoga bermanfaat tentunya ya, dan bisa nantinya kalian maksimalkan untuk nantinya kalian bisa gunakan di masa depan kalian nanti. Karena kan kita nggak tahu akhir seseorang itu seperti apa ya, tapi alangkah baiknya kalau kita udah punya prinsip sebaik-baik manusia adalah yang bisa membawa manfaat bagi yang lainnya. Maka oleh karena itu tidak boleh egois, gunakanlah ilmunya itu benar-benar yang terarah dan baik dan benar, jangan disalahgunakan. Itu aja pesan dari saya. Sebelumnya terima kasih udah mendengarkan podcast kita di hari ini ya. Nantinya akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Oci selaku pembawa acara di podcast kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe di channelnya Kelas Digital. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like-nya, kemudian komen dan share ke seluruh sosial media kalian semuanya. Oke, thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.